mandek gitu ya. Nah itu karena kita nggak paham bagaimana bahasa cintanya Allah. Maka Allah kalau sudah cinta hamba tersebut akan diuji. Fa inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Tapi besarnya ujian itu sebanding sama besarnya pahala. Berarti kalau kita diuji sama Allah, nggak perlu minta ujiannya yang diringankan. Kenapa? Nek ujiannya ringan Bu, pahalane sinten. Ya, padahal kita ini lebih butuh pahala yang banyak buat nanti mempermudah jalan kita menuju surga itu. Berarti sangune kudune pahalane sing kuwakeh. Nah pahala sing kuwakeh itu ya berarti sebanding dengan ujiannya yang juga kuwakeh gitu ya. Maka kalau kemudian kita diuji sama Allah, gak perlu minta diingatkan, tapi minta ya Allah, kuatkan pundakku, besarkan hatiku, luaskanlah lagi jiwaku. Minta sama Allah untuk diperbanyak lagi stok sabarnya, kulaan sabar, gitu ya, kulaan sabar. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan kembali sabdanya, faman radiya falahu ridha. Kalau kemudian dia ridho sama apa yang sudah Allah tetapkan untuknya, maka Allah pun juga ridho. Faman sakhita, tapi kalau sudah dia murka, dia mempertanyakan, dia nggak terima, kok ngene to ya Allah, uripe wong liya kae sing ora tau ibadah kok malah kepenak, aku sing wis ibadah kok uripe malah koyo ngene, misalkan ya. Tapi kalau kita murka, ingat dalam hadis yang lain Rasulullah sabdakan, tidak akan pernah diterima sedekah kalian yang sebesar gunung Uhud emas sampai kalian bisa ridho terhadap takdir. Makanya kemudian ulama itu mengambil sebuah hikmah. Kalau ibu-ibu ini usianya sudah di atas 40 tahun, sudah di atas 40 semua belum? Udah ya, yang belum saya. Jadi kalau sudah usia di atas 40 tahun itu, ulama sebutkan lonceng kematian kita itu udah mulai dibunyikan Bu. 40 tahun, tueng, gitu ya. Nah itu lonceng kematian pertama. Nanti 50 tahun loncengnya 2 kali, tueng, tueng, gitu. 60 tahun 3 kali, peng, peng, peng. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan, tidak banyak yang bisa melewati lonceng keempat, alias lolos dari 70 tahun itu enggak banyak. Ya, maka kalau sudah di atas 70 berarti sama Allah sudah dikasih bonus. Kalau umur belum 60 kok enggak ada, berarti sama Allah dikasih diskon. Karena range-nya atau rata-ratanya adalah inna a'mara ummati baina sitti wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 gitu ya. Makanya ancam-ancam itu sebenarnya kalau kita Bu, karena Rasulullah bersabda seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kalau kita ingin diwafatkan dalam kebiasaan sedang melakukan amal soleh, ibu pengen meninggalnya saat baca Quran. Ya mustahil kalau tidak pernah baca Quran terus tiba-tiba matinya pas baca Quran. Karena yang namanya kematian itu sesuai dengan kebiasaan kita saat hidup. Nah kebiasaan itu sudah dilatihkan sebelum usia 40. Makanya ulama kenapa kok di dalam Al-Quran ataupun hadis itu banyak menyinggung tentang 40 tahun. Karena usia 40 itu jadi tolak ukur Bu. Kalau ada orang yang punya kebiasaan, baik itu kebiasaan baik atau buruk, dan tidak berhenti di umur 40, maka kebiasaan itu yang akan jadi karakter yang dibawa sampai mati. Jadi ibu jangan heran kalau hari ini atau melihat postingan beberapa waktu yang lalu ada bapak-bapak ya waktu itu kondangan terus disetel ke entah nyanyian gitu ya, joget, tiba-tiba duduk terus meninggal dunia. Jadi meninggal dunianya saat joget-joget. Maka
bukan berarti Allah jahat dengan menjadikan akhir kematiannya dalam keadaan maksiat, bukan. Hobi jogetnya itu sudah dari muda. Umur 40 gak lereng, ya wes itu ngantek mati, ya wes joget terus. Makanya ibu kalau pengen diwafatkan dalam keadaan baik dan belum punya kebiasaan amal baik apa, harus memaksakan diri. Jadi treatment atau latihannya kalau sudah usia di atas 40 memang harus lebih usahanya tuh harus lebih keras daripada yang belum usia 40. Maka ulama sampaikan kalau sudah usia di atas 40 tahun itu yang pertama apa? Tidak banyak membicarakan dunia. Wes ora matuk saiki nek ngomongke donya wae. Apalagi membicarakan anakku saiki wis dadi direktur, omahe magrong-magrong, mobile pirang-pirang. Nek mlaku-mlaku ning luar negeri, ra trimo nek go ning Bali. Gitu ya. Nah, itu kalau ulama sampaikan di atas 40 sudah tidak lagi membicarakan dunia. Dan orang itu semakin banyak membicarakan dunia, akhirnya syukurnya jadi semakin berkurang, Bu. Dan dunia kita hari ini seperti itu. Dunia kita sekarang itu punya standar yang standarnya itu nggak sama dengan standar apa yang di dalam Quran dan Sunnah. Contoh misalkan standar sukses orang hari ini tuh yang kayak gimana, Bu? Yang punya mobil, yang mewah, yang omai magrong-magrong, itu kan standar sukses yang dibangun oleh orang-orang hari ini. Kalau standar cantik Indonesia apa, Bu? Ibu nek bilang, ayu, itu standar cantik Indonesia yang kayak gimana? Sing langsing, sing putih, sing glowing, meling-meling gitu ya. Maka ketika kita banyak melihat dunia yang menawarkan kepalsuan ini, akhirnya saat kita ngaca, wah aku ora ayu yo, aku wis irunge pesek, ora langsing, aku wis lemu yo, ora glowing, malah pengonen, gitu ya. Maka akhirnya apa? Membuat kita jadi minder, insecure. Orang tuh kalau insecure, tidak pede, itu rata-rata karena tidak banyak bersyukur. Jadi sekarang kita harus bisa melihat bahwa temukan alasan untuk bersyukur, maka keinginan dunia kita akan jadi lebih sederhana. Orang itu nek banyak bersyukur, dia jadi orang kakean pengen donya. Ya, contoh misalkan ketika ibu ngaca, yo serapopo, aku lemu, sing penting sehat. Nah, itu menemukan alasan untuk bersyukur. Yang kita syukuri sehatnya, meskipun orang mancung koyo wong-wong, orang langsing dan lain sebagainya itu ya. Karena itu tadi bahwa standar dunia itu ya akhirnya membuat kita tuh jadi banyak gak bersyukur. Maka ayo sekarang ibu harus selalu menemukan alasan untuk mensyukuri hidup, apapun yang sudah Allah tetapkan untuk kita dari ujian-ujian yang sebenarnya ujian itu adalah bahasa cintanya Allah. Ya Allah, Kau memberikan aku ujian lewat suami, itu ujian. Tapi alhamdulillah Kau hadirkan anak-anak yang walaupun bukan lulusan pesantren, tapi mereka gemati karo wong tuwa. Lo itu menemukan alasan untuk bersyukur meskipun ujiannya ya ada. Tapi jangan terfokus di ujian itu. Harus bisa melihat bahwa nikmat Allah jauh lebih besar daripada ujian-ujiannya. Ya Allah, sikilku ki jane lara, gue mlaku yo timik-timik. Neng alhamdulillah walaupun timik-timik saya iso mangkat ngaji, iso mlaku ra ketang alon-alon. Sing lara sikile tok, tangannya masih bisa gerak, matanya masih bisa lihat, orang ketang nganggo kacamata. Kan gitu.
Jadi selalu punya alasan untuk bersyukur. Maka kalau sudah banyak bersyukur, wes awak dhewe ora kakean pengen, Bu. Lihat yang lain yang dindi duwe mobil, alah. Wong awak dhewe iki gak perlu punya mobil untuk bisa menikmati naik mobil. Iya enggak, Bu? Iya. Ibu mau pergi ke tempat yang jauh, pengajian jauh misalkan. Tiba-tiba ada temen, ayo tak ampiri, tak jemput neng omah, mobilku kosong. Loh itu rezeki loh, Bu. Jadi kalau yang namanya rezeki itu tidak harus kita memiliki. Dan Allah itu membedakan antara rezeki sama dunia. Sekedar yang kita makan, yang kita pakai, itu namanya dunia. Tapi rezeki lebih luas daripada itu. Maka kita minta sama Allah, ya Allah luaskanlah rezekiku. Tapi untuk urusan dunia kita minta sederhana aja. Karena kalau dunia kita luas, nanti kita khawatir masuk surganya keri. Kenapa? Karena hisabnya berat. Kan Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang paling kaya, kata Rasulullah, nanti yang masuk surganya paling terakhir. Itu pun dalam keadaan merangkak, kan gitu. Karena saking harus mempertanggungjawabkan hartanya, padahal hartanya itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Itu aja masuk surganya berangkat. Yang jelas-jelas hartanya buat sedekah. Lah maka kita khawatir, nek ibu sekarang dunianya luas, engkau keri dewe mlebu surgane. Abot. Makanya minta sama Allah, ya Allah untuk urusan dunia sederhana aja. Enggak harus kita punya kok. Kalau untuk bisa menikmati itu, kita minta diluaskan rezekinya. Maka ibu ketika hari ini punya suami, saya walaupun dudu ustaz bojone, ya, bojoku dudu ustaz, tapi alhamdulillah nek karo bojone gitu ya, ngomongnya lembut, sabar, ngerti gawean omah, misalkan ya, loh itu rezeki loh, Bu. Ketika Allah tutup pintu kebaikan dari keluarga kita, mungkin keluarga kita masih awam, belum hijrah, misalkan belum ngaji kemana-mana, tapi Allah hadirkan pengganti keluarga itu teman-teman ini, ibu-ibu yang lain ini, yang kita kenal padahal ya cuma di kajian, tapi akrabnya ngeluihi koyo saudara, kan gitu. Bahkan ikatan ukhuwah itu lebih erat daripada ikatan darah. Loh itu rezeki loh, Bu. Maka ibu bisa dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Orang ketak melakukan dengklang, loh itu rezeki. Maka minta sama Allah, ya Allah sederhanakanlah duniaku dan luaskanlah rezekiku. Makanya itu yang diminta Rasul di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Boleh thayyiban, boleh wasi'an juga boleh ya. Kalau rizqan thayyiban adalah rezeki yang baik, rizqan wasi'an rezeki yang luas, iya. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, jadi yuk kita belajar lagi bahwa apapun yang sudah Allah tetapkan dari ujian-ujian, tapi kita bisa ridho sama takdir, itu juga bagian dari rezeki yang Allah kasih kita kemudahan untuk bisa menjalaninya. Maka harus ngerti bahwa ujian yang hari ini masih Allah tetapkan untuk kita, itu bagian dari bahasa cintanya Allah. Yang kedua, bahasa cintanya Allah tuh diantaranya apa? Diberikan kemudahan untuk kita bisa melakukan amalan sunnah. Jadi bukan cuma amalan wajib aja, tapi ibu bisa melakukan amalan-amalan sunnah. Itu berarti sama Allah dibimbing gitu ya, dimudahkan jalannya. Karena Allah itu kalau sudah meridhoi kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan kebaikan lagi setelahnya. Begitu juga ada orang yang maksiatnya diterima sama Allah, maka Allah akan mudahkan dia dalam melakukan kemaksiatan lagi, maksiat lagi.
dosanya numpuk gitu ya, sampai di akhir dia gak bertobat, Allah akan timpakan dia dengan azab yang seberat-beratnya. Dan inilah yang disebut sebagai istidraj, ya, istidraj, diujo sama Allah. Maka dengan kita dimudahkan untuk melakukan amalan sunnah, ini kita husnudzon, kita berpositif thinking, kita bisa memandang Allah dengan pandangan yang baik, bahwa Allah ridho, Allah cinta sama kita. Maka apapun yang hari ini menjadi takdir kita harus dijalani dengan ikhlas. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita, yaitu ikhlas, gitu ya. Maka ikhlas itu Allah analogikan atau Allah berikan perumpamaan seperti susu murni. Dalam surat An-Nahl ayat ke-66, di situ Allah kasih permisalannya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh di dalam hewan ternak itu ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisa sa'iqan lisyaribin. Kami memberi minum kalian dari apa yang ada dalam perutnya, perut hewan ternak ini, berupa susu yang murni. Jadi labanan khalisa, seperti itulah kalimat ikhlas, artinya murni, gitu ya, yang mudah untuk diminum, yang keluar dari antara kotoran dan darah. Maka kita belajar ikhlas dari ayat ini. Yang pertama, susu murni itu keluar di antara tempat keluarnya kotoran dan darah. Kalau ibu memperhatikan sapi, saat si pemerah itu memerah susunya, dia tidak ada susu yang kecampur sama darah, gak ada TA1 sekatutan. Padahal dia letaknya di tengah-tengah itu, Bu, gitu ya. Jadi walaupun dia berada di antara tempat yang kotor, dia tetap bisa keluar dalam keadaan putih dan murni, bersih. Seperti inilah ikhlas. Bagaimana kita melakukan amal itu benar-benar bisa karena Allah tok, meskipun terletak antara dua hal yang menjadi pemicu kotor. Apa itu? Riya dan hawa nafsu, riya dan keinginan duniawi. Contoh, saya pernah kasih contoh ya, amalan kita ya, karena sekarang zamannya media sosial, orang pengennya apa-apa diposting. Seklah foto saya karo ustadahe cekrek, di-update status, alhamdulillah hari ini bisa ikut ngaji, seneng rasanya bisa menjalani hari dengan keberkahan. Nah, misalkan ya, misalkan, maka bukan berarti kita nggak boleh posting, karena bisa jadi dengan memposting kebaikan itu menjadi salah satu sarana syiar. Orang lain ketika, loh enek ngaji toh, neng di, oh ya wes aku sesok tak yo melu. Nah, bisa jadi syiar kebaikan. Orang itu melakukan kebaikan, kita dapat pahala juga. Tapi urusan ikhlas itu urusan hati yang harus kita jaga. Karena bisa jadi ketika ada orang yang muji kita, waduh pancen tenan kok koncoku sing siji iki TOP BGT top banget gitu ya, solihah luar biasa, wes ket jam 6:30 gitu ya, udah dari jam 6:30 berangkat ngaji ngantek duhur, masya Allah gitu, panutan misalkan ya. Maka bisa jadi yang tadinya kita ikhlas, niatnya syiar, akhirnya jadi riya. Oh yo, aku ki wis ngaji pirang-pirang tahun, ora kaya demen, bla bla bla. Nah, maka bukan berarti kita melihat orang yang memposting ibadahnya riya, karena ikhlas itu antara hati dia dengan Allah. Tapi setiap orang beda-beda. Kita nih, kalau tipikal orang yang gampang GR, mungkin ada orang yang GR-an kan ada ya Bu ya. Ada orang yang dipuji, wah ayo nih koncoku, ayo apa aku yo kan demen ngene wis
lemu sih gitu. Dia nggak geeran. Tapi kalau ada yang geeran, akhirnya oh ya tau aku, gitu ya misalkan. Maka kita nih lebih ngerti tipikal hati kita tuh gimana. Maka kalau kita tipe orang yang gampang terbang dalam tanda kutip ya, terus ketika nanti ada yang memuji akhirnya kita jadi ria, ya sudah, tahan jari untuk tidak memposting gitu ya. Kalaupun foto tadi ya udah buat koleksi pribadi aja, karena khawatir amalnya akan jadi sia-sia karena tercampur dengan pujian manusia. Atau yang kedua, kalau tidak tercampur dengan pujian manusia, tercampur dengan keinginan duniawi. Karena ini yang bisa menjadi ikhlas kita gagal. Itu kenapa berat? Karena terletak di antara dua tempat yang kotor, antara pujian sama keinginan dunia. Keinginan dunia hari ini juga masih banyak yang akhirnya menggadaikan amal ibadahnya hanya karena ingin keinginan duniawi. Pengen mobil disolawati, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Kemudian anaknya biar enteng jodoh, sedekah gen enteng jodoh. Atau misalkan anaknya biar keterima PTN favorit, lagi ujian ibuke poso. Niatnya apa? Ya aku ki poso nirakati anakku, ben anakku kok iso ketompo. Nah, maka bisa jadi amalan-amalan ibadah yang kita lakukan walaupun itu sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi yang pertama yaitu ikhlasnya bukan karena Allah, melainkan karena untuk mancing gendonyone gitu ya, biar dunianya nanti terkabulkan. Maka itulah yang menjadi gagalnya ikhlas kita. Maka ikhlas itu tadi ya, kita bisa untuk memurnikan meskipun terletak di antara dua tempat yang kotor. Maka Allah juga sebutkan sa'iqat lisyaribin, bagaimana susu murni itu mudah diminum, lezat gitu ya. Maka ini permisalan orang itu kalau sudah ikhlas akan membuat amalnya jadi rasanya ringan untuk dia lakukan, rasanya nikmat gitu ya, dan nanti akan mendatangkan keberkahan. Amal kalau ikhlas tuh kayak gitu Bu. Contoh misalkan gini, saya mendapati ada seseorang yang posting gitu ya, dia komentar begini, ya sekarang tuh kalau mau berbuat baik ataupun nolong orang ya lihat-lihat orangnya juga, nggak usah setiap orang yang minta tolong kita tolongin gitu. Karena banyak juga orang yang menyalahgunakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya sekarang tuh kalau nolong orang nggak usah yang semuanya bla bla segala macam. Saya akhirnya hanya komentar begini, kalau kita mau berbuat baik itu sebenarnya urusan kita sama Allah. Perkara orang itu tidak membalas kebaikan kita, atau dia mungkin menyalahgunakan kebaikan yang kita lakukan kepada dia menyalahgunakan kebaikan kita pada dia, itu urusan dia. Tapi kalau kita berbuat baik gitu ya, perkara orang nanti gimana, contoh misalkan kita mau sedekah untuk Palestina, urusanku adalah aku sedekah untuk Allah, karena Allah, untuk Palestina. Perkara nanti tekan opo ora tekan, disleweke karo panitiane opo ora, ditelep dhewe opo ora, itu bukan urusanku. Karena urusanku ini sedekah, aku ikhlas, ini dijadikan sebagai pahala. Perkara nanti gak bisa dan lain sebagainya, itu sudah urusannya Allah. Karena saya yakin yang namanya kebaikan itu akan selalu datang kepada pemiliknya, meskipun bukan berasal dari orang yang sudah kita perbuatin baik Bu. Kadang kita berbuat baik sama si A, wes ditulung malah mentong, kan ada yang begitu ya. Udahnya ditolong malah dia mentong gitu ibaratnya, malah dia ngelak-ngelak naik buri. Maka kalau urusan kita berbuat baik itu karena Allah dan ikhlas, kebaikan itu akan kembali ke kita, bahkan bukan dengan cara yang kita pikirkan kembali lewat orang itu. Balasannya itu seringkali datang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ibu harus yakin itu. Wa ma jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan itu ya cuma kebaikan, enggak ada sebenarnya
kebaikan kita kok dibalas sama keburukan tuh nggak ada sebenarnya. Maka Allah akan ganti dengan cara yang lain. Atau kalau ternyata kita tidak dapatkan balasan itu di dunia, ya Allah nanti akan berikan balasan itu di akhirat yang jauh lebih indah daripada yang hari ini kita dapatkan di dunia. Dan kita nih kalau sudah ikhlas, ya udah ringan aja Bu perjalanannya. Wes orang mikir koneng-koneng ya sudah, urusanku sama Allah gitu ya. Sama kayak misalkan hari ini kita mungkin menjadi seorang istri, sudah mengabdi sama suami sampai rela nggak kerja demi supaya bisa taat sama suami secara full gitu ya. Tapi ternyata mungkin suaminya belum bisa menjadi seperti yang diinginkan. Maka kalau kita ikhlas Bu, kita akhirnya nggak nuntut tiwa suamiku wis ra kerja, bojoku ngene, benen ngene, iki. Itu karena kita berharap bahwa kalau aku sudah berbuat kebaikan, ya kudune kowe bales, ya kudu apik karo aku. Itu berarti kita nggak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas itu, mau perkara suami kita tidak sesuai dengan harapan kita, yang memerintahkan kita untuk ikhlas itu Allah. Maka yang kita lihat Allahnya, bukan suaminya. Lihat yang memerintahkan kita untuk taat adalah Allah, bukan melihat suaminya soleh atau enggak. Maka kalau seandainya ketaatan kita kepada suami sebanding dengan kesolehan suami, maka niscaya Asia istri Fir'aun tidak akan jadi wanita yang disebut oleh Allah sebagai wanita penghuni surga yang Allah jadikan itu terbaik di dunia. Kan Rasul katakan khairun nisa'il alam, sebaik-baik wanita dunia atau sebaik-baik wanita penghuni surga itu kan ada 4. Ada Asiyah binti Muzahim, ada Maryam binti Imran, ada Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah binti Rasulillah. Maka Asiyah binti Muzahim ini adalah suaminya Fir'aun. Suaminya dia ini Fir'aun. Kalau seandainya yang namanya wanita solihah yang bisa masuk surga itu tergantung suami, mesti Asiyah nggak bisa masuk surga, wong suaminya Fir'aun. Tapi kan Allah tidak menjadikan tolak ukur wanita bisa masuk surga tergantung bagaimana suaminya soleh atau enggak. Bagaimana kesolihahan Asiyah meskipun punya suami kayak Fir'aun, dia tetap bisa taat. Dan itulah yang akhirnya membuat dia menjadi ratunya penghuni surga. Maka lihat itu Allahnya, bukan gimana pasangan kitanya. Nah inilah kalau kemudian kita bisa ikhlas gitu ya. Udah, ibu di rumah wes ngoyong-ngoyong masak, ngantek cucian piring numpuk, dapur berantakan, nahan lapar biar nanti nunggu suami pulang makan bareng. Begitu suami datang, ayo Pak disiapin makan. Rasa Bu wes warak, dek mau mangan yang jobo. Wah itu kalau kita nggak ikhlas, bisa perang dunia Bu. Tiwa sowes tak masak ke aku kesel orang dipangan, gitu ya. Akhirnya jadi marahan berhari-hari, suami jadi tidak ridho, hidup kita jadi tidak berkah. Tapi kalau kemudian kita ikhlas, ya wis, tak pangan deh. Kok yo iso dipanasi nggo makan malam. Sesuk yo jek iso dipangan, ora mabuk gitu ya. Pahalane yo jek Allah ya udah memberikan, meskipun kan pahala itu tidak sebanding dengan misalkan tergantung berapa yang dimakan, kan enggak. Kita memasak wis dapat pahalanya, bukan berarti nek pangananmu dipangan pahalane wake. Nek ra nek sing mangan ora itu pahala. Kan enggak begitu konsepnya. Tapi kalau kita sudah ikhlas karena Allah, ringan aja sudah, enggak apa-apa. Alhamdulillah wis marep yo Pak yo. Besok alhamdulillah merasa masak meneh iso dinikmati. Ya kan gitu ya. Jadi harus selalu bisa menemukan alasan bersyukur. Kalau kemudian habis kan besok masak lagi, ya kan. Kalau masih kan tinggal diasap, ibu nggak perlu masak lagi. Jadi makan apa kita hari ini? Makan dengan penuh kehangatan. Apa sayur kemarin dihangatkan? Penuh kehangatan. Nah,
jadi itu ya, bahwa ikhlas tadi menyejukkan hati sebagaimana susu yang menyejukkan tenggorokannya. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu butuh proses. Susu juga gak keluar begitu aja, Bu. Dia juga melewati proses pemisahan alami dari darah dan kotoran. Sama, kita untuk bisa ikhlas itu gak ujuk-ujuk. Semua butuh proses. Kita ya harus belajar, datang ke majelis ilmu, dengerin kajian gitu ya, berdoa sama Allah minta untuk diikhlaskan gitu. Jadi selalu minta sama Allah untuk diberikan kemudahan supaya amal kita ini menjadi amal yang ikhlas. Nah, maka sekarang kita belajar. Kalau kita sudah ikhlas, maka dalil tentang ikhlas dulu, karena ikhlas itu kan dia adalah syarat diterimanya amal ibadah. Orang kalau ibadah nggak ikhlas, ya amalnya nggak akan berubah jadi pahala. Dalil tentang ikhlas apa? Di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau bisa dibilang piye yo carane gini. Kayak ibu misalkan makan sesuatu yang enak. Apa ya Bu, sing enak? Sing enak tengkleng. Itu ibu. Kalau ibu zaman dulu ya tengkleng gitu ya. Terus apa nih? Sate. Kalau anak-anak remaja masa kini itu, saya tuh pernah diajak ya. Jadi saya punya temen dokter gitu, dia ngajakin, "Ayo Kak, tajak makan ke Jogja gitu." Makan apa? Ada restoran sushi gitu. Loh, saya ki wong deso rasa nang sushi ya. Aku nggak suka sushi, aku tuh sukanya ya sing deso ning jangan lodeh apa mendoan gitulah ya, yang biasa-biasa aja. Tapi ini enak Kak, walaupun mahal dan lain sebagainya. Nah, ketika saya diajak itu karena berangkatnya berbeda, maksudnya ketemuannya di Jogja, saya bilang sama suami, "Bi, aku nggak suka sushi. Wes awak dewe anu lah, misah wae lah yo. Awak dewe ning kopi klothok wae." Itu saya ngajak ke kopi klothok. Kopi klothok enak ya, maksudnya sayur lodeh gitu-gitu lah yang ya makanan desa gitulah. Nah, terus nanti nek ditanya gimana? Wes lah, nanti kita ketemuan di mana, bilang aja enggak tahu jalan gitu. Sushinya di daerah mana. Udah bener tuh saya ke kopi klothok. Wes udahnya nggak nyampe 100.000, wes mangan wareg nikmat gitu ya. Kemudian teman saya nanya, "Kak, di mana? Kok di Sushinya enggak ada bla bla bla" gitu. Akhirnya udah ketemuan aja di jalan. Nah, ketika ketemuan di jalan, dia cerita makanan yang sudah dia beli tadi di Sushi Tei tadi, difoto sama dia semeja gitu. "Loh Kak, aku nih mau makan ini Kak, nih Sushi Tei ini habisnya 1,5 juta Kak." Astagfirullahaladzim. Saya tuh langsung ngelus dada, ya Allah, mangan sushi tek 1,5 juta gitu. Bro karuan aku doyan gitu ya. Wis larang, aku ra doyan, mending aku ning kopi klothok 1.000 wis wareg nikmat gitu ya. Nah, kemudian saya mengambil sebuah hikmahnya gini. Ikhlas itu kayak misalkan tadi udah kita makan enak, bayarnya mahal. Maaf ya, ketika perut kita mules, terus kita buang hajat ke kamar mandi, kira-kira bentuknya sing mangan sak yuto karo 1.000 padha apa beda? Bukan berarti yang 1 juta makan bentuknya beda, terus aromanya harum, kan enggak ya Bu ya. Nah, terus ketika ibu sudah makan yang mahal, yang enak, ketika mengeluarkan kotoran, ada perasaan nyesel nggak Bu? Ya Allah, wis mangan larang-larang enak-enak kok tak buat. Ada nggak perasaan nyesel Bu? Nggak ada. Terus ibu ada kepikiran nggak tadi setelah buang hajat, terus kelingan, duh, dek mau bentuknya piye yo? Sing regane sak yuto kae apa beda yo? Ada nggak kepikiran untuk nginget-nginget? Nggak ada. Seperti itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu saat kita melakukan sesuatu, wes gak mikir meneh, ora kelingan meneh, ora mikir meneh gitu ya. Mau tadi aku melakukan sesuatu dibales sama enggak,
Nanti orangnya gimana, itu sudah bukan urusan kita. Nah ikhlas tuh kayak gitu Bu. Kita mengungkit-ungkit aja enggak mau. Ibu kan kalau habis buang hajat gitu kan, sama orang yang sama-sama makan kan gak ada ngomongin yang tadi. Oh, gue mau barang kok nek wis to. Oh, piye bentuke? Kan gak ada Bu. Orang ngomongin orang buang kotoran tuh kan gak ada. Sama, ikhlas itu kayak gitu. Kita sudah tidak membicarakan kebaikan kita sudah tidak mengingat lagi apa yang kita lakukan. Ya sudah, melupakan gitu aja. Jadi justru orang yang ketika dia bilang, aku ikhlas, tenan, itu justru malah dipertanyakan. Kok yo cek ikhlas kok diomong-omong kayak gitu ya. Nah, jadi harusnya sudah lakukan, lupakan gitu ya. Maka dalilnya di surat Al-Baqarah ayat ke-5 dan di surat Az-Zumar ayat ke-2. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sekarang kita lihat bagaimana tanda ikhlas itu. Kalau kita sudah melakukan amal benar-benar ikhlas karena Allah, tandanya apa? 1. Tidak peduli pujian atau celaan dalam beramal. Ibu kalau sudah ikhlas, orang mau muji, orang mau mengkritik, itu sudah gak peduli Bu. Karena ibaratnya ya wis toh melakukan karena Allah, mau manusia ngomong apa ya wis dudu urusanku gitu ya. Nah, contoh nih misalkan ada seseorang yang baru mau hijrah. Orang tuh kan kadang hijrah itu karena dia ngikuti tren kan ada ya Bu ya. Misalkan dulu awal-awal trennya adalah jilbabnya penguin. Bu jilbab penguin. Ngarepnya cendek, gurine duwowo gitu ya. Belakang itu bisa sampai mata kaki, tapi depan pendek gitu ya. Atau mungkin depannya pendek, belakang panjang sampai kerowak. Loh itu kan ada juga ya. Sampainya kerowak itu maksudnya segini gitu ya. Jadi depannya mungkin nutup dada tapi samping sini ketok kene nih. Jadi kalau misalkan nih kita lihat ada orang yang misalkan mau hijrah karena ngikuti tren saja, trennya jilbab syar'i, trennya apa lagi ya Bu ya? Kan tren kayak gitu ya banyak ya. Nah, maka bisa jadi yang dia lakukan hijrahnya itu bukan benar-benar ikhlas karena Allah, tapi karena ikut-ikutan. Maka ketika tren tadi atau ikut-ikutan bisa jadi kalau dia dipuji akhirnya jumawa, ketika dicela dia meletre. Meletre itu dalam arti kata misalkan nih, dia baru mau pakai jilbab yang bulat kayak gini misalkan langsungan. Ketika dia bilang, kowe ketok lemu lho, anggo kudung kaya ngono ki, kaya ibu-ibu. Oh iya, kaya mak-mak ya. Oh ya wis lah wis ora usah nganggo kudung kaya ngene. Lah akhirnya diberubah lagi. Kenapa? Karena dia dengan celaan manusia akhirnya membuat dia jadi gitu ya, mundur. Itu berarti kita belum ikhlas karena Allah. Jadi kalau sudah karena Allah ya serapopo, mbak aku dibilang koyo emak-emak gitu ya, koyo ibu-ibu, koyo obrok-obrok, nganggo kudung koyo ngono, terus ini, ya sudah bukan urusanku juga. Ketika aku kayak ibu-ibu, urusanku kepada Allah adalah aku menutup aurat dengan sempurna, syar'i, sesuai dengan apa yang Allah mau, memanjangkan sampai dengan menutupi dada dan sebagainya ya. Maka kalau kita dalam hidup ngurusi omongannya orang-orang yang entek Bu. Kalau nas layan tadi, omongan orang itu nggak akan ada habisnya. Ini ada sebuah kisah dari para ulama ya. Jadi ada seorang bapak, seorang anak, bapak, anak, waktu itu mereka mau pergi ke sebuah wilayah gitu ya, sambil naik keledai. Keledainya tuh sudah tua, kurus pula. Kemudian waktu berangkat dari rumah, yang naik anaknya, karena bapaknya udahlah anakku aja yang naik, aku tak jalan. Lewatlah sebuah perkampungan. Tiba-tiba masyarakat kamu itu bilang, ih dasar anak gak tahu diri, masa bapaknya yang sudah tua suruh jalan, dia enak-enakan naik, padahal kan dia masih muda gitu ya. Nah karena diomongin, oh anak gak tahu diri, ya udahlah. Akhirnya anaknya turun, dapat gantian bapak yang naik di atas keledai itu. Kemudian lewat lagi sebuah kampung, kata masyarakat kampung, ih itu bapak gimana sih, punya anak, bukannya anaknya yang suruh naik, kok malah bapaknya yang naik, itu bapak nggak pengertian banget sama anaknya, bla 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 gitu ya. Akhirnya bapaknya denger, oh iya ya, masa aku nggak kesian sama anakku, ya udahlah,
Akhirnya turun. Yaudah, daripada nanti diomongin gitu ya, anak nggak tahu diri, udahlah dituntun aja lah, nggak usah ada yang naik gitu ya. Udah dituntun dua-duanya. Lewat lagi sebuah kampung, kata orang, dasar bapak sama anak, kok ya bodoh banget, ada keledai bukannya dinaiki malah cuma dituntun gitu ya. Akhirnya belum kok diomongin lagi, yaudahlah dua-duanya akhirnya naik gitu ya. Lewat lagi sebuah kampung, itu bapak sama anak, kok ya nggak tahu diri banget, udah keledainya tua kurus, naiki 2 orang lagi, apa nggak kesian itu sama keledainya gitu ya. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa omongannya orang itu nggak akan ada habisnya. Kita mau baik, ya ada aja orang yang mencela, menyalahkan. Kitanya buruk, ya orang juga nyalahin gitu ya. Jadi selama kita melakukan semua karena Allah, sudah biarkan saja. Ada orang yang memuji, kita akhirnya tidak jumawa. Ada orang yang mencela, kita juga tidak tumbang. Karena semua itu kita lakukan buat Allah. Ya, jadi yang penting Allah ridho. Bukan tugas kita mencari keridhaan manusia. Dan mencari keridhaan manusia itu adalah mencari keridhaan yang gak akan pernah ada ujungnya. Maka perkataan ulama begini, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu sebuah tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai. Ibu hari ini mau jadi orang baik, buat nyenengke sopo to, mesti ada aja dari diri kita yang orang lain gak suka. Meskipun kita ini sudah kayaknya jadi ibu yang berusaha baik sama anak, tapi anak kita tuh ketika ditanya tentang sifat kita, gimana menurutmu ibumu, baik gak? Yo jadi ibuku tuh baik sih, tapi yo semono kae lah jenenge ibuku semana nesu-nesu, gitu ya. Loh, anak kita aja Bu, yang kita lahirkan, yang kita bertaruh nyawa nih untuk melahirkan dia, itu aja kadang anak kita tuh melihat kita tuh ada cacatnya gitu loh. Padahal kita sudah berusaha untuk melakukan dan menjadi ibu yang terbaik, ibaratnya koyok wes kabeh tak lakoni go anak. Tapi anak itu kan masih melihat ada aja kurangnya kita sebagai ibu. Maka mau mencari puasnya orang, manusia, mau kita mencari puasnya suami, itu nggak akan pernah ada batasnya Bu. Kita sudah berusaha jadi istri yang baik aja, suami kita tuh mesti kok ada yang nggak disukai. Misalkan nih ada orang yang bilang, oh masya Allah ya jenengan itu istrinya rajin banget ngaji kemana-mana. Allah, gitu ya kalau sampai kita Allah ya, itu berarti sebenarnya ada sesuatu yang gitu ya, mungkin ada sesuatu di rumah yang nggak sesuai gitu ya dari apa yang orang lain lihat di luar gitu. Nah, maka keridhaan manusia itu adalah sebuah tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai. Waridallahi ghayatun la tudrak. Dan ridho Allah itu sebuah tujuan yang gak boleh kita tinggalkan. Fatruk ma la tudrak, maka tinggalkan apa-apa yang gak bisa kita capai. Tinggalin buat kita mencari ridhonya manusia. Fadrok mala tutrok, dan kejarlah apa-apa yang gak boleh kita tinggalkan. Cari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka nanti gampang buat Allah menjadikan orang lain yang gak suka sama kita tiba-tiba jadi baik. Kayak kok wong saiki apik men yo, padahal dia menek ketemu aku atau guyu babar blas gitu ya. Kalau kita itu mencari ridhonya Allah, gampang. Allah nanti yang akan merubah hati seseorang yang tadinya gak suka sama kita berbalik 180 derajat karena kita cari ridhonya Allah ya. Jadi tanda ikhlas itu tidak peduli dengan pujian atau celaan. Yang kedua, tetap beramal dalam kesendirian. Jadi ketika di hadapan manusia dia tetap beramal, pada saat sendiri juga dia tetap beramal. Karena hari ini itu orang ketika kesendirian kebanyakan malah bukan beramal, malah bermaksiat kan gitu ya. Kalau dulu ketika orang kesendirian kita nggak curiga Bu, tapi nek anak kita sekarang yang SMA neng kamar dewe dikunci,
gur nggowo HP, oh kita malah curiga, ini kok dikunci ngomong. Kadang kita harus ketok kowe ngopo nang jero kok dadak mbok kunci ki ngopo? Mbok nek ra ngopo-ngopo ki rasa dikunci to yo. Itu kan hari ini orang dalam kesendirian itu justru malah banyak yang bermaksiat. Maka ketika kita dalam kesendirian kok bisa beramal gitu ya, maka amal yang dilakukan secara sendirian itu sebenarnya lebih afdol daripada amal yang kita nampakkan. Dan kadang Bu, kita ini ketika beramal sebenarnya bukan nggak ikhlas, tapi hanya pengen orang lain tahu bahwa kita beramal meskipun orang lain nggak lihat amal kita. Contoh nih misalkan pas hari Ayamul Bid itu jatuh di hari Selasa misalkan gitu ya. Terus pengajiannya dapat snack, dapat minum gitu. Terus samping kita sudah makan minum enak banget. Kita nih yang lagi puasa Ayamul Bid janjane ya ora pengen buka. Insya Allah kuat lah. Cuma dalam hati kok yo ora nek sing pengerten karo aku nawari ngono lho, kok nakoni aku kok ramangan ngopo. Jadi kadang orang itu ketika puasa bukan ingin berbuka, cuma pengen ditanya. Gitu ya, dimengerti. Ketika kok nggak ada yang nanya aku nggak makan kenapa, akhirnya dipancing. Enak Bu, panganannya enak. Oh enak Bu, enak. Eco niki eco. Nah kalau ditanya biasanya kan balas nanya, loh lah kok jenengan boten iki langsung, kok ndak dimakan Bu. Nah nek ditakoni kok ora makan, aku kan iso jawab. Kula nembe poso siang. Sebenarnya kadang orang sesimpel itu, cuma sekedar pengen ditanya. Tapi ketika kita ada rasa itu, berarti disitulah kita sudah tidak ikhlas. Berat Bu, berat. Makanya butuh proses kan gitu ya. Ikhlas nggak bisa ujung-ujung, harus latihan terus. Misalnya, ya, kan bagi-bagi itu makanan. Nah, terus kan kita gini lagi puasa, itu gimana? Nah sekali lagi, yang namanya ikhlas itu urusan hati kita sama Allah. Gitu ya. Kalau kita ditanya atau sesuatu yang mengharuskan kita untuk menjawab, ya kita jawab. Tapi di situ kadang setan memang masuk, karena setan itu kan mengalir seiring dengan aliran darah manusia ya. Yang tadinya kita sudah ikhlas tiba-tiba dibelokkan sama setan gitu ya. Oh nggak usah, saya lagi puasa. Kita sudah ikhlas tuh. Tapi tiba-tiba teman kita, oh puasa apa Bu gitu. Ini kan ayam, oh masya Allah, iya ya masya Allah, nah, luar biasa loh, gitu ya. Nah disitulah bagaimana kita bisa bertahan dengan keikhlasan itu atau enggak. Nah jadi sekali lagi menjawab itu ya ketika ditanya ya jangan diem aja, jangan terus berbohong. Maaf saya sudah makan, padahal puasa, ya jangan juga, ya tetap aja jawab. Cuma minta sama Allah untuk kita tetap bisa diikhlaskan ketika orang lain tahu apa yang sudah kita lakukan dari amal kebaikan. Kalau kita bilang alhamdulillah, misalkan ya Allah, masa Allah bisa puasa itu masih bilang alhamdulillah. Ya enggak apa-apa juga. Ada rasa ria enggak kita? Rasa ria tuh tergantung hati kita. Orang lain yang melihat enggak bisa menghukumi hati kita kan gitu ya. Jadi ria atau enggak ya kembali kepada hati kita sendiri gitu ya. Makanya yang kedua tadi dia tetap beramal dalam kesendirian, dan yang ketiga tidak menyesal ketika amal tidak diketahui orang. Ketika misalkan orang nggak tahu terus dia kok daerah ngerti toh nek aku poso. Itu ketika kita ada rasa nyesel kok orang nggak tahu amal kita, di situ kita sudah tidak ikhlas. Bisa ya Bu membedakan ya. Nah jadi tidak menyesal ketika amal tidak diketahui orang, karena yang menjadi penyebab ikhlas kita gagal bukan cuma riya tapi juga sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar itu tadi, pengen diketahui orang. Kadang orang nggak tahu kita ini tadi malam tahajud, tapi kita pengen orang lain tahu kita tahajud. Akhirnya kita cerita aja, oh yo dek mau bengi iki ketoke adem banget yo. Lah ngopo Bu? Aku kok ngerasane biasa wae. Oh, soalnya kita iki jam 2 toh. Terus bar ngono aku sholat, aku ratu meneh ngantek subuh. Misalkan. Jadi sebenarnya dia cuma pengen cerita aja
aja bahwa dia sudah melakukan amal kebaikan, gitu ya. Maka ketika kita sedang memperdengarkan amal kita biar orang lain tahu apa yang kita lakukan, itulah yang disebut dengan sum'ah. Maka kalau misalkan orang lain nggak tahu kita tadi malam nggak tahajud, soalnya kita nggak update status dan kita nggak ada rasa menyesal, gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Maka para ulama tuh dulu, misalkan mereka lagi kosong sendiri baca Quran, terus tiba-tiba ada orang yang lewat, mereka tuh langsung gini bu, gitu, pura-pura tidur. Kenapa? Saking nggak kepengen orang lain tahu dia lagi baca Quran, saking ngejaganya, jangan sampai aku nanti ada rasa jumawa, lagi ngaji, gitu ya. Kalau sekarang kan orang kebalik bu, mau baca Quran nganggo HP, ada WA masuk, gitu ya, terus dia mau coba WA, ada orang lain lewat, misalkan ya, terus jadi ngaji lagi, padahal dia mau coba WA. Tapi karena ada orang lain lewat, akhirnya dia ganti langsung jadi baca Quran, biar orang lain tahu dia lagi baca Quran bukan baca WA. Nah, ya menampakkan amal solehnya. Nah, kemudian yang keempat, fokus pada ridho Allah, bukan pada. Yang ketiga tadi tidak menyesal. Yang tidak menyesal ketika amal tidak diketahui orang. Yang keempat, fokus pada ridho Allah, bukan pada balasan dunia. Jadi ketika kita sudah ikhlas itu, jangan terus katanya kalau sedekah itu digantikan dengan 10 kali lipat. Aku sedekah sak yuto kok 10 yutone ora itu. Misalkan ya. Maka kalau tidak ikhlas itu ya akhirnya kita jadi menuntut Allah akan balasan dunia. Contoh. Kan di Indonesia itu ada seorang ustadz dulu yang masyhur dengan apa-apa sedekah gitu ya. Ibu-ibu kalau pengen punya mobil, terus yang datang ke sini naik motor, kunci motornya ditinggal, pulang jalan kaki, gitu ya. Terus yang pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, dilepas semuanya, gitu. Nanti hadirnya apa? Allah kabulkan. Nah, akhirnya rame itu ya, banyak orang termotivasi sedekah ekstrim, gitu ya. Sedekah ekstrim itu duwene opo, wes kuwi disedekahke kabeh. Berharapnya apa? Nanti balasannya bakal lebih besar dari apa yang sudah disedekahkan. Berarti kan niatnya sudah dunia. Aku sedekah motor, kudu nek etoke mobil. Karena balasannya lebih besar daripada yang dia berikan ke Allah. Maka ketika balasan di dunia itu nggak dapat, apa yang dilakukan orang-orang ini? Nuntut, kan gitu. Datang mempidanakan, katanya kalau sudah dapat sedekah ini, dapatnya ini, mana sekarang? Wes motore ilang, ora itu ijol mobil, padahal isih nyicil gitu ya. Wes ora untung malah buntung gitu ya. Jadi niatnya bisa dapat yang lebih baik dari balasannya, ternyata malah nggak dapat apa-apa. Maka kalau orang itu tidak ikhlas karena Allah, ya sudah. Justru malah dia tidak mendapatkan apapun. Wes neng donya ora eto, neng akhirat yo ora eto. Eman. Tapi kalau kita fokus, kita sedekah, niatnya karena Allah, cari ridhonya Allah, mau nanti sama Allah dibales kek di dunia atau enggak dibales kek, ya sudah. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Gusti Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya, misalnya kita memotivasi ke orang yang berdagang gitu ya. Iya. Nah, kita bilang gini, pancing perdagangan itu dengan sedekah dan selalu laris dan itu memotivasi, boleh nggak? Lah itu berarti motivasi dunia. Begitu. Iya, berarti kan akhirnya dia sedekah niatnya biar dagangannya laris. Padahal harusnya sedekah itu dimotivasinya untuk dapat balasan di akhirat. Lah nek motivasinya kok daganganmu laris, nek ora laris nuntut nenek lho. Enggak, tapi gini, setelah dia lakukan benar. Nah, itu ujiannya. Karena Allah itu kalau sudah ridho sama amal ibadah yang kita lakukan, yang dikabulkan itu bukan permohonan dunia, tapi permohonan akhirat. Iya. Jadi justru kalau orang sedekah, ayo tadilah sholawat gitu ya, nyolawatin mobil, kok beneran setelah sekian bulan mobilnya bisa kebeli, itu bukan pertanda Allah menerima sholawatnya, karena dikabulkan permohonan dunia. Tapi kalau yang kita minta
adalah permohonan akhirat dan itu dikabulkan, itu tandanya Allah sudah menerima amal ibadah kita. Maka jangan dijadikan tolak ukur. Oh, bener tenan yo tak pancing karo sedekah. Bener laris tenan. Hati-hati. Jangan-jangan ketika dia meniatkan ibadahnya buat mancing dunia, kok dikabulkan, itu bukan pertanda Allah menerima sedekahnya. Justru sama Allah ketika diterima keburukannya, dimudahkan keburukannya. Niatnya dunia, jalurnya niatnya apa? Dunia, tak kayak dunia. Tapi nanti di akhirat, kalau bilang ya Allah aku sudah sedekah, Pak, dulu niatnya apa? Biar daganganmu laris toh, kan udah tak kasih daganganmu laris. Ya nggak dapatlah pahala di sisi Allah, karena yang dia niatkan hanya dunia. Ya dunia dan kalau niatnya jual dunia, tapi juga ibadah Niat. Ada tawasul. Nah, tawasul dengan amal soleh boleh. Tapi amal soleh itu dilakukan yang diterima sama Allah syaratnya 2. 1, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Rasul. Maka ibu kalau mau jadi sarana tawasul dengan amal soleh, ibu sedekah karena Allah dulu. Nanti ketika berdoa itu dijadikan lambaran. Ya Allah, aku sudah bersedekah ikhlas karenamu ya Allah. Kalau kau terima amal ibadahku, mohon jadikan ini sebagai pemudah hamba mendapatkan rizki yang halal dan barokah. Lah itu namanya tawasul dengan amal soleh. Syarat 2 tadi harus terpenuhi. Tapi kalau misalkan ibu, aku sedekah ben kok rezekiku lancar, nah itu berarti sudah niatnya dunia. Itu yang tidak diterima. Aku sedekah mudah-mudahan enggak pakai. Tapi itu gimana? Kan kadang-kadang ucapannya kan enggak sampai lengkap kayak Ustaz tadi. Ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, itu kira-kira ibu misal ternyata Allah tidak mudahkan, akhirnya jadi gelo nggak sama Allah? Jadi sini berpikir berarti sedekahku saya sedang akeh kayak gitu. Bisa juga. Nah, harusnya kita menjadikan sedekah itu buat Allah dulu. Niatnya benar-benar karena Allah, bukan karena ada embel-embel kepengen ini dan kepengen itu. semoga mendapat ridho Allah. Ya, bismillah sedekah, mudah-mudahan Allah ridho. Wes, nanti kan kita berdoa tuh. Maka ya Allah, jadikanlah apa yang aku lakukan itu sebagai pemudah, tapi minta jangan kau jadikan pemudah di dunia itu sebagai balasan yang disegerakan. Sehingga nanti semua balasan kebaikan kita sudah Allah kasih di dunia, terus yang tersisa di akhirat untuk kita apa? Ini loh, Misalnya sedekah untuk niat dunia, tapi juga untuk niat amal. ini loh, misalnya gini loh, Ya. dia tuh mau ngeluh, aku tambangannya seperti ya, terus kita mau ya buat coba beramal, kan gitu toh, bersedekah. Gitu. Nah itu berarti kan niatnya sedekahnya buat memperlancar dagangan, bukan karena Allah. Bukan itu memancing gitu ya. Lah makanya memancing. Jadi jangan mancing donyo nganggo amal ibadah. Tapi akhirnya untuk juga Setelah itu dia jadi rajin gitu loh. Ah. Mau yang 50.000, apa yang 100.000. Kan jadi bangunannya kan bendang rampung kan gitu. Walaupun niatnya yang bilang kita Allah otomatis. Maksudnya lanjut. Ya, yang penting semuanya lillahi ta'ala dulu. dasarnya. Ya, dasarnya adalah untuk Allah dulu. Ya. Karena kalau sudah kecampur sama dunia, akhirnya kita kecewa ketika yang jadi keinginan dunia kita tidak terkabulkan. Tapi kalau sudah karena Allah, ternyata apa yang sudah kita harapkan berjalan tidak sesuai dengan kita inginkan, yuk kita legowo aja. Yus memang niatku karena Gusti Allah kok, bukan karena ben ini. Jadi berkembangnya, jadi pertama niat untuk cari Allah, Iya. berkembang pada permohonan yang lain. Ya, dijadikan sebagai lambaran doa. Gitu ya, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Kalau ini apa tadi yang ujian itu kan bahasa kita Allah. Iya. Kadang-kadang
sedekahnya sing akeh ben tolak galak. Gitu gimana ujian mana? Ya, jadi memang di dalam hadis itu disebutkan sedekah itu bisa menolak bala, gitu ya. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau di dalam hadis ada amalan yang kita lakukan yang dia punya benefit atau punya faidah untuk urusan dunia, maka hendaknya dia tetap mengikhlaskan niatnya karena Allah saja. Jadi ibaratnya walaupun memang ada dalilnya sedekah bisa ini, tapi tetap wajib buat kita mengikhlaskan. Sedangkan menolak bala itu bagian dari bonus aja dari Allah. Bonus dari ridho Allah kan. Ya, tapi nggak boleh kita niatkan semata-mata biar begini, walaupun ada hadisnya. Karena kita khawatir kalau niat kita hanya untuk duniawi saja, ya memang Allah kabulkan, tapi di dunia saja. Eman-emannya di akhirat kita nggak dapat karena niat kita cuma dunia toh. Gitu ya. Kalau kita misalnya berbuat amal itu untuk supaya Allah membalas itu gimana? Kan kita minta supaya dibalas. Nah, jadi biar Allah ngebales, kita melakukan begini biar Allah membalas kebaikan kita, gitu ya. Saya bilang begini Bu, seseorang itu dengan proses belajar masing-masing. Kalau kita melihat ada anak kita yang masih SD, dia susah banget suruh belajar, tapi dia ngedrill, Bu beliin sepeda. Terus kita bilang, Nek kamu ranking 1 nak, nanti hadiahnya ibu beliin sepeda. Maka anak ini belajar mempat biar ranking 1 biar dapat sepeda. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja. Tapi kan namanya dia anak SD, belum tahu fungsi belajar apa. Yang dia tahu belajar biar bisa dapat sepeda. Tapi ketika kita sudah usia segini Bu, kita kemudian sama orang tua kita sayang, kita pengen ngasih hadiah orang tua, mungkin beliin tas, beliin apa, beliin baju. Kira-kira kita mikir nggak, oh aku dulu dibeliin baju sama orang tua, makanya sekarang aku beliin baju sama orang tua. Mikir gitu nggak? Enggak. Kenapa kita beliin buat orang tua? Karena kita sayang. Jadi kita melakukan sesuatu kepada orang tua sudah tidak berharap aku dulu diginiin, sekarang aku balesnya gini. Wes itu ya karena ini orang tuaku. Maka seseorang juga tadi berproses. Saya bilang kalau ada orang yang aku sedekah biar nanti Allah ngebales dengan kebaikan berlipat ganda, maka saya bilang itu levelnya masih kayak anak SD. Yang ketika dia melakukan sesuatu berharap dapat imbalan, gitu ya. Tapi semakin belajar, semakin paham konsep bagaimana kita ibadah, bukan lagi untuk dapat balasan. Ya udah, ini cari ridho Allah karena Allah yang memerintahkan aku, ya karena aku pengen masuk surga dibangun dengan amal soleh. Jadi meskipun nggak Allah balas di dunia, yang aku butuhkan adalah aku nanti masuk surganya Allah. Itu prosesnya nanti gitu. Jadi saya tidak menyalahkan boleh nggak? Ya boleh aja. Ya sebenarnya levelmu level SD gitu loh. Tapi kalau sudah semakin belajar harus meningkat. Ya kan seperti kita takaruk sama Allah, kita banyak sholat malam. Ini kan berharapnya kan karena sholat gitu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Boleh karena surga. Tapi kalau berharapnya nanti dapat balasan di dunia, kan berarti kan kita masih ada ini Kita tadi. mintanya akhirat kan. Tetap harapan dunia itu ada. Boleh, nggak apa-apa. Karena orang itu dalam balasan ada 4. 1, ada yang dibales di dunia plus akhirat. Ini contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau sedekah banyak-banyak, dibalikin di dunia kaya raya, tapi di akhirat dia juga dapat surga. Ada tipikal yang kedua, dibales di akhirat toh, di dunianya nggak dibales. Sama Abu Bakar As-Siddiq. Wah itu sampai amalnya ketika ditimbang sama seluruh umat manusia masih beratan amalnya Abu Bakar. Saking dia ibadah banyak-banyak, tapi Allah nggak balas di dunia. Tapi di akhirat Allah berikan balasan itu. Yang ketiga, nggak dibales di dunia, nggak dibales di akhirat. Seperti orang yang menggadaikan amal ibadah tadi. Wes neng donyo ora eto, wes sedekah niate sedekah motor gen entuk mobil. Ternyata di dunia nggak dibalas, di akhirat orang itu pahala. Lah niatnya salah, ini kan malah muspro, bisa dibilang kayak wes rugi bandar gitu ya. Jadi ada yang dibalas dunia plus akhirat, dibalas dunia saja yo ada, tanpa akhirat kayak tadi sedekah biar memperlancar rezeki. Ternyata rezekinya lancar tenan karena sedekahnya. Tapi karena niatnya dunia, di akhirat dia nggak dapat balasan. Jadi kita nih pilih yang mana? Dibalas dunia plus akhirat
atau dibalas akhirat tok, atau dibalas dunia tok, atau naudzubillah yang keempat nggak dibalas di dunia, nggak dibalas di akhirat. Terus niatnya yang betul gimana? Niatnya betul ya sudah karena Allah saja. Ridho Allah tadi ya. Iya, semua karena Allah saja. Ya. Iya. Saya mau tanya nih, Iya. saya kan sering posting seperti kajian. Misalnya info kajian di sini, masjid ini, masjid ini, masjid ini. Nah itu tujuan saya sebenarnya bukan untuk pamer ataupun apa. Untuk syiar. Ya istilahnya begini nih, kalau misalnya kadang kan teman WhatsApp begini nih, oh pengajian aku pengen melu dan apa-apa gitu nih. Nah itu kan tujuan saya udahlah saya posting itu, kamu mau ikut silahkan, mau datang ya silahkan, kita langsung ketemu di TKP. Nah itu tapi kadang ada yang berkonotasi lain seperti wah kok kayak wah sok banget lah begitulah. Nah itu tuh saya harus bagaimana Ustaz? Nah, itu tadi. Kalau kita melakukan semata-mata ikhlas karena Allah, kita tidak akan tumbang hanya karena celaan manusia. Mau dibilang Allah sok suci, Allah sok solihah, padahal dia masih suka begini-begini. Ya sudah, tadi saya sampaikan, omongan orang nggak akan ada habisnya. Kita baik ada aja yang anggap kita buruk, apalagi kita buruk gitu ya. Jadi selama niat kita adalah Allah, ulama mengatakan maka nalillahi abqa. Semua yang kita lakukan untuk Allah itulah yang kekal. Jadi selama itu untuk Allah, Allah yang akan bimbing kita. Tapi kalau kita sudah karena manusia, karena orang lain misalkan ya, maka itu yang tidak akan long lasting lah, tidak akan lama usianya. Jadi biarkan saja orang ini, doakan saja mereka dapat hidayah, gitu ya. Yang mereka mengatakan begitu karena mereka belum paham, belum tersentuh ilmu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita terus namanya batu aja kalau ketetesan air bisa bolong kok. Apalagi hati manusia, gitu ya, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi apa yang kita lakukan posting itu saat dia dalam kondisi galau, dia kalut, dia mencari teman-temannya yang mungkin tempat buat having fun atau senang-senang nggak ada yang nolongin, akhirnya ada kajian nggak, oh tadi kayaknya aku melihat itu posting kajian aku tak ikut, bisa jadi loh Allah membuka itu dengan caranya. Udah tetap aja melakukan kebaikan meskipun kebaikan kita tidak dipandang oleh orang lain ya. Jadi ada yang berpikiran positif, ada yang kayak istilahnya ya padahal saya cuma status begini, ini live IG ustadzah ini loh, terus ini di masjid kotak ini loh, saya cuma begitu tuh untuk sharing. Soalnya kadang kan ada teman bilangnya aku pengen melu pengajian, oh melu aja gitu loh, kalau saja kamu datang aja, makanya saya setiap hari posting gitu. Iya, harus biarkan saja ya omongan orang. Hubungannya dengan Ya. sama kita pinjamnya, Pinjam. teman pinjam itu terus ikhlas itu saya masih mau bisa nagih atau enggak apa? Loh, hutang itu tetap harus ditagih. Artinya bukan berarti ketika kita ikhlas meminjamkan dan dia tidak bayar, kita diamkan. Justru itu menjadi kedoliman yang kita biarkan. Jadi tetap kewajiban kita ya nagih, karena hutang itu bahkan ketika seseorang nanti masuk surga pun terganjal karena hutang kan gitu. Jangan, justru ketika kita nagih kita sayang sama dia biar nanti masuk surganya nggak keganjel. Iya, artinya kalau sudah ditagih dia nggak membayar ya sudah, itu urusan dia sama Allah. Nah ya udah, ibu sudah nagih, nanti bosen, malah sih ditagih kowe galak, semua sih nagih gitu ya. Ibu dijanjikan oleh Allah yang pinjemin sampai batas waktunya kok belum dibayar, seperti orang sedekah senilai itu sampai dia belum bayar. Misalkan orang pinjam ke kita 1 juta, sudah jarak waktu 1 tahun, kok sampai 10 tahun orang bayar-bayar. Ibu setiap hari dicatat sedekah 1 juta sampai dia bayar, bu, sampai seumur hidup. Itu sedekahnya. Iya, makanya wis. Tapi kecuali nih ya, misalnya ini ada teman hutang 1 juta katakanlah. Iya. Waktu itu aku belum bayar sekolah anakku yang aku percaya apa tuh namanya akdenya pegang dulu. Nah, berhubung kita teman baik kan ya udah serasa deh gitu. Nah, itu sampai Mbak Doni nanti ganti ping telu lah. Nah, kok kita dia kayak enggak kita aja padahal postingan dia pergi Jalan makan ya. Nah, suatu saat
dong ya. Nah, ketika diikhlaskan itu, nanti justru Allah jadikan pada saat proses hisab, nanti kapan-kapan saya jelaskan ya, proses manusia dari kematian sampai menuju ke surga. Jadi ada di tahapan yang namanya hisab atau di mizan itu, nanti Allah lewat malaikat akan berkata, "Man ajruhu 'ala Allah." Ayo yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah siapa? Jadi saat yang lain masuk surganya harus di mizan, harus meniti sirat, harus dihisab. Orang-orang yang punya amal istimewa ini dikhususkan sama Allah, saking bangganya Allah dengan mereka. Di antaranya siapa? Orang yang menghutangi orang lain dan dia memutihkannya. Artinya memutihkan itu mengikhlaskan. Itu justru Allah jadikan tidak ada perantara untuk Allah memberikan balasan itu, langsung dengan tangannya Allah diberikan, saking bangganya Allah dengan orang-orang ini. Ya, itu diproses hisab nanti. Jadi kalau mengikhlaskan, iya. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kebaikan itu tidak akan hilang. Kalau nggak kita dibalas di dunia, ya dibalas di akhirat, dan itu jauh lebih baik daripada balasan di dunia. Gitu ya. Kalaupun hari ini Allah membalas kebaikan kita di dunia, minta supaya jangan menghilangkan balasan untuk kita di akhirat. Karena itulah yang diminta para sahabat. Saat kehidupan mereka enak, nyaman, gak ada ujian, mereka berdoa sama Allah, "Ya Allah, jangan kau jadikan kemudahan-kemudahan kita di dunia ini sebagai balasan yang kau segerakan di dunia. Sehingga kalau semua sudah dibalas di dunia, kita mau dapat apa di akhirat?" Dan itu kita akan menjadi orang yang menyesal karena semua sudah dibalas ya. Maka ini pembahasan kita tentang ikhlas ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang masih kita bahas tentang bab kedua, yaitu niat. Apa perbedaannya nanti dengan ikhlas tadi, dan apakah niat itu boleh untuk diucapkan nawaitu sauma godin atau nawaitu dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan jadi pembahasan kita di bulan depan ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.